ada sebenarnya part yang kita buat secara fiktif. Salah satu adiknya dari Bung Glenn. Gua nggak mau datang ke situ karena gue nggak setuju sama skripnya. Mendingan film ini nggak usah tayang, nggak usah diproduksi. Wah, nggak ada duanya sih. Buat gue sampai sekarang nih gue masih ingat banget karena gue ngerasa kayak ada apa ya? Ada sesuatu yang supernatural terjadi di situ gitu, dan kita semua cuma bisa merasakan. Lagi main, nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka juga ikutan nangis juga gitu, kayak nginget Bung Glenn. Dan kita pengen orang-orang justru karaoke bareng di dalam situ. Kita bahkan udah ada tulis liriknya di situ, dan habis itu ada bolanya juga di atas liriknya juga. Literally karaoke bareng gitu. Dan bisa dimatiin tuh vokal apa kayak. Vokalnya dia mau dimatiin atau enggak gitu Bisa. Masih Kayak berat banget. Oke, teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng cast Glenn Fredly The Movie. Apa kabar teman seru? Jawab dong di komen. Baik. Jawab. Kang Leo. Ya gue mewakili deh, baik. Wih. Mewakili. Guys, thank you for being here. Terima Thank you kasih for sudah pagi-pagi mau visit ke bioskop terbaik negara ini. Nah, karena CGV itu bioskop terbaik di... Ada di 21. Oh, boleh begitu boleh. Begitu boleh, bukan? Pak Daniel, ini CGV. Oh iya ampun. Bioskop dari Korea, bukan dari lokal. Oh iya, berarti bioskop terbaik di Korea. Dan di Indonesia. Oh iya. Karena CGV itu bioskop terbaik, jadi pertanyaannya ini nggak pernah template. Tidak seperti bioskop sebelah dan media mainstream lainnya. Wow. Oke. Gue nggak ikutan nih kalau yang gini. Gue jatuhin bunganya. Jadi, sudah siap untuk terbuka ya? Pertanyaan mind blowing pertama. Oke. Mind blowing. Bagaimana kesannya menjadi Glenn? Wah, tidak ada. Oh, enggak ada. Saya jamin tidak ada ini. Kalau ada langsung. Joe itu dari Ambon apa ini sih? Asli Ambon bukan? Kelihatannya Oh, gitu gimana? ya. Coba Cina kan. sih. Iya. Ada Susu parapediknya. sama- Ada, iya betul. Terus sama saudara. Leo deh. Iya. Makassar. Boleh, bagus. Boleh bagus. Iya betul. Benar, Makassar. Belum, nanti ini tuh enggak, ini tuh pertanyaan ice Jadi breaking bahas dulu. dia ya? Oh iya udah. Ini oke. pertanyaan ice breaking, baru abis pertanyaan ice breaking tuh opening and introduction. Oh Baru gitu. nanti kita introduction. Oh iya, udah silakan. Oke. Ini ice breaking dulu ya. Iya. Pertanyaan mind blow yang pertama. Lagunya Kakak Bung kan banyak. Ya. Ambil satu. You will listen to that song for the rest of your life. Silakan. One song. Keluarga. Saira. You are my everything. Leo. Eulogia. Wow. Kalau gua meskipun nggak ditanya tapi ada yang nanya di kolom komentar. Iya. Ada tuh yang nanya. Kini harus aku lewati sepi. Akhir cerita cinta. Itu. The song I will listen for the rest of my life. Kenapa? Cerita cinta lo emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Balik ke dia lagi. Gue banyak mematahkan hati banyak perempuan aja. Gitu. Cuman kayaknya kalau gue di posisi mereka, gue akan sesedih itu juga sih. Oh, oke. Jadi Iya. Loh. Kok jadi begitu? Baru ini kerja editornya nih. Yang kayak gini-gini baru editornya kerja motong. Biasanya tuh Gak dipotong. Biasanya transfer data langsung upload. Oh, gitu. Wow. Baru kali Ini ini pertama kali ada editingnya. baru ada editing udah. Ya ampun. Teman seru CGV, itu dia tadi pertanyaan ice breaking. Sekarang kita ke opening dan introduction. Oh iya. Selamat datang di CGV Ngobrol Seru bersama gue host magang, nama gue Joe Maitimu. Di sebelah kanan gue, kiri gue, sudah ada Pak Daniel. Sebagai apa Pak Daniel? Oh gitu. Iya begitu. Oh iya. Saya Daniel Mananta sebagai produser dari film Glenn Fredly The Movie. Dan saya Sahira Anjani, di film ini berperan sebagai Uci, adiknya Glenn Fredly. Saya Martino Leo sebagai Bung Glenn Fredly. Kita tuh ngeliatnya kemana sih sini? Situ. Situ. Oh, oke. Di situ. Tapi boleh, ini karena lensa baru bisa ngikut-ngikut. Gitu. Oh wow. Nggak bisa. Repot ya udah, kalau repot nggak apa-apa. Iya. Iya, Joe Maitimu, keturunan Ambon. Keturunan Ambon bener. Tebakan lu bener. Tapi Makassar bagus sih, Leo bagus sih. Gue pernah ditanya Medannya di mana lo? Medannya di serius? Udah kelar makan sama panitia terus, bang Medannya di mana? Siapa yang Medan? Oh di ini gue, deket mall, ngasal gitu anjir.
Baru pas tukeran Instagram, Maitimu lah bang, kok kira Medan kau. Iya. Enggak, orang Bandung kok gua. Orang Bandung. Mulai menjauh ya. Langsung pertanyaan, ya seperti biasalah mind blowing, kita selalu mind blowing pertanyaannya. Pak Daniel, lagi Yes. di mana lagi ngapain waktu apa sih pertanyaannya ini? Waktu dikabarin mau nggak join project ini? Oh, oke, thank you. Wow, ini lucu nih pertanyaannya. Lagi di Mau mana? nggak? Lagi ngapain? Iya. Actually gue lagi tidur. Itulah. Ya, benar. Gue lagi tidur, itu jam 1 pagi di bulan Januari 2022 dan tiba-tiba anak kedua gue namanya Noam, dia masuk gitu dan habis itu dia nendang gue dari tempat tidur. Dan gue akhirnya kayak nggak bisa tidur gitu, gue pindah ke kamar tamu dan bolak-balik gitu kayak aduh ini kenapa gue nggak bisa tidur gitu, dan lagunya Glenn Fredly yang Januari itu stuck di kepala gue terus-terusan diulang terus gitu. Nah disitulah akhirnya gue berdoa gitu, gue bilang Tuhan ini maksudnya apa, kenapa ada lagu Glenn Fredly itu di kepala gue terus-terusan begini. Dan di situ tuh tawarannya tuh. Tawarannya di situ. Saya juga kaget. Mana ya? Bikinin film tentang Glenn Fredly. Di situ di hati gue tiba-tiba ada exactly. Gitu. Dan di situ akhirnya ya udah oke, kalau gitu gue join project ini. Dan itu makanya sampai hari ini gue selalu bilang itu kalau misalnya project ini bukan project milik gue, tapi ini project miliknya Tuhan karena dia yang menginisiasikannya di hati gue. Tapi gue di sini sebagai manajernya, nge-manajerin pengelolanya, exactly gitu juga. Enggak. Ya sih. Oke. Karena ini juga saya masih magang, jadi tidak ada bridging, tidak ada segue, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oh, masih magang? Masih magang saya. Di sini? Di sini. Oh, pantesan ya. Kelihatan sih dari bajunya, outfitnya anak Iya, hitam magang. putih, magang memang. Masih training. Iya, Gitu ya? training makanya nih kan. Pantesan. Gue bingung loh, CGV gitu ya, Iya, yang hitam putih. katanya bioskop terbaik nomor 1 di Indonesia gitu, tapi menggunakan anak magang gitu. Iya, itu dia. Untuk nge-interview kita. Iya, karena CGV itu forward thinking, memberikan kesempatan buat anak-anak Untuk pegawai gitu untuk berkembang gitu. berkembang ya. gitu, Luar untuk biasa. bisa ketemu aktor dan aktris keren, produser seperti kalian. Masih magang, 2 Magang. tahun. 2 tahun. Namanya magang pemain, yang itu jangan dibahas dong. Magang permanen. Pemain kita baru pertama kali di dunia ini, cuma CGV doang. Tapi emang kadang-kadang orang ada yang cita-citanya cuma pingin magang gitu. Iya. Kamu gede mau jadi apa? Mau jadi magang gitu, Betul, anak magang magang. mah. Gitu. Emang orang cita-cita cuma pengen deket tapi nggak jadian. Akhir cerita cinta lagi. Kapal jatuh gitu, editannya aja bisa. Ya udah nggak usah. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tinggal ditolak aja gampang. Nomor 4. Nih, Ini kan film. Aku kayak nomor 1. baru tadi 1 ya? Itu 2 ya? Itu dia bedanya di sini. Nomornya ngacak. Saya juga bingung sebenarnya. Baru baca juga tadi dikasih. Oh iya. Ini kan film biopik gitu berdasarkan real people, ya kan? Yang bisa dibilang sosoknya cukup dekat sama para pemain. Sesulit apa Leo memerankan Bung Glenn? Pertama gue mau mengkoreksi sedikit. Approach yang Mas Lukman ambil itu bukan dari sisi biopiknya, tapi lebih kepada sisi keluarganya, drama keluarga yang dimana kita semua pasti punya keluarga kan tuh. Nah keluarga pasti ada konflik. Kebetulan ini cerita keluarga yang tentang keluarganya Bung Glenn. Kayak contoh gini deh, untuk ngeform sebuah berlian atau intan kan butuh pressure. Nah ini semua pressure yang Bung Glenn hadepin sehingga dia menjadi sebongkahan berlian. Wow. Gitu. Jadi ini kita akan ngerasain banget nih konflik keluarga gitu. Konflik keluarga, konflik percintaan, konflik pekerjaan. Berapa kali Bung Pokoknya sama ujinya. Kalau mau diomongin boleh, kita ntar baru editor kerja ngeblip. Iya, oke. Gitu ya, Bang. Rame nih kayaknya. Iya. Nah ini kan Kak Koci pernah satu project bareng nggak? Maksudnya Oh pernah. Oh iya. Bercanda mulu, sumpah. Siapa gua? Sama Ya, lu? maksudnya iya. Oh iya. Pernah? Pernah. Berarti nggak susah dong
chemistry-nya sih. gitu buat kakak adik gitu. Enggak sih. Tapi di sini ada Bung Moses nggak berarti? Di Haled juga nggak? Ada. Jadi Moses Moses ada. ada. Oke. juga. Oh, ada. Cuman di situ Moses nggak terlalu besar seperan Uchi. Oh, oke. Kenal juga sama Moses. Nggak, baca-baca aja. Karena ya si GV itu riset dulu kita sebelum interview. Wah, kita riset dulu. Luar biasa. Iya, cuma kan dari ini kan ada 5 saudara ya. Kenapa yang ditanya sama Moses gitu? Karena kayaknya yang kelihatan dia doang deh. Yang keliaran di balik layar tuh kayak Bung Moses doang deh. Kayaknya ya. Tapi yaudah, saya lanjut ya. Menarik. Gitu. Pak Daniel, Oh yes, Pak Joe. film ini tuh apakah akan banyak? Gimana sih nanyanya? Film ini tuh apakah akan banyak lagu-lagunya kayak musical atau lebih berat ke cerita? Wow, so good. Gila, Gimana- ini gimana ya? mind blowing banget Itu pertanyaannya. ya. Gila, otak gue sakit. Tahu aja sakit gitu. Agak lebih sih ya. Oke, silakan. Gue mungkin 50-50 ya. 50-50. Juga. Kenapa kepala gue sakit? Kayak berat banget. Karena mainnya blow Dari dalam gitu. Oke. Di dalam itu lu nggak tahu kalau kayak gitu kayak blown gitu. Iya. Jadi mungkin bisa dibilang 50-50 kayak karena banyak nyanyinya banget gitu dan kita pengen orang-orang justru karaoke bareng di dalam situ. Kita bahkan udah ada tulis liriknya di situ dan habis itu ada bolanya juga di atas liriknya juga. Literally karaoke bareng gitu. Ntar bisa dimatiin tuh ya vokal apa enggak ya? Vokalnya dia mau dimatiin atau enggak gitu bisa. Bisa. Kita pengen karaoke bersama banget. Dan habis itu treble-nya bisa dinaikin gitu atau diturunin suaranya. Echonya. Mau echo atau Waduh. enggak ya. Tapi ceritanya sendiri juga kuat banget di sini gitu. Cerita dramanya sendiri. Jadi kita pengen orang-orang juga tahu seperti tadi Leo bilang gitu bahwa pressure yang dihadapi oleh seorang Glenn Fredly itu mungkin banyak yang merasakan juga di kehidupan sehari-harinya, apalagi drama keluarga karena bahkan di lagu keluarga pun juga Glenn sampai bilang ini ya kita memang tidak sempurna, keluarga itu memang tidak sempurna, tapi kita bisa embrace keluarga itu karena lu sama gue emang kita udah dipilih sama Tuhan untuk menjadi keluarga gitu walaupun tidak sempurna kayak gitu. So nanti lu bisa ngelihat drama keluarga yang akan dialami oleh Glenn di film ini tanpa yang mungkin kita nggak pernah tahu nih. Kita taunya kan Glenn cuma di media, tapi drama keluarga di balik itu benar-benar itu satu keluarganya Glenn sendiri. Ketika baca skripnya mereka juga nangis ya, dan ayahnya sendiri Om Hengki dia sempat ngeliat ke saya, dia bilang kok Daniel bisa tahu keluarga kami sampai sedetail ini 99% actually 90% sih. 90% bener. Semua yang di ngomongin itu bener kayak gitu. So it's good. Ya. Tanggal 25 April 2024 itu akan tayang di seluruh bioskop termasuk CGV. Bagus sekali. Seperti nggak sabar nih gua. Karena Indonesia itu kayak Klasik kata-kata anak magang banget gitu. Iya. Masih kampungan banget. Iya betul. Terlihat standarnya ya. Iya betul. Terlihat standarnya. Memang itu yang mau di-highlight. Iya. 25 April gue akan merasakan drama keluarga. Mudah-mudahan semenyentuh itu ya, semenyentuh karya-karyanya Kakak Bung ya. Itu film ini. Zoom ke Leo. Leo. Woi. Tadi kan Pak Daniel bilang lu nyanyi juga gitu. Maksudnya lebih nyanyi juga kan, ini 50-50 gitu. 50-50. Lu nyanyi beneran di sini? Kalau untuk nyanyi beneran ya gue nyanyi beneran. Cuman urusan suara udah ada Bung Heldi. Oh ini voice actor-nya? Ya, Voice actor, betul. Jadi kita menggunakan voice actor namanya LD Victor yang suaranya benar-benar mirip banget. Mirip banget sama Bung Glenn. Jadi tugas gue hanya menyamakan nada di saat Bung ngomong. Oke. Tapi menariknya ya, walaupun ketika nyanyi lagu Karena Cinta ya yang terakhir itu ya, itu kan
Leo di situ benar-benar kayak cuman nyanyi lagu yang sebenarnya kayak lip sync lah kayak gitu karena udah direkam juga lagunya. Tapi gak tau kenapa bro, itu menyentuh banget sampai lu nya sendiri juga ikutan nangis juga dan kita yang ada di set juga pas lu nyanyi lagu tersebut kita juga ikutan terenyuh gitu dan nangis juga padahal itu lip sync gitu kayak atmosfernya bisa berubah gitu. Ya, so ya. Lu ada di situ juga kan? Ada. Iya. Saira nangis juga nggak? Enggak sih. Iya. Wow. Jadi, enggak. Saira tidak tersentuh itu teman seru si Jiki ternyata. Ya, gue yang nangis. Gue tidak apa-apa. Ya, itu Gue okay. sibuk ini pok-pokin badan dia lagi. Betul. Memang harus ada yang menghibur ya. Iya, betul. Ya. Saira, Iya. bagaimana? Ah ini belum pernah juga nih ditanya ini. Wow. Gimana kamu ngedalamin karakter kamu sebagai Kakak Uci? Waduh. Gila. Gue nggak nyangka gue Kenapa ditanya ketawa kayak ya? gitu. Hei, Gila ya, sakit ya pala. Gue nggak persiapin jawabannya lagi. Iya kan? Iya kan? ledakan-ledakan bom atom gitu editannya Za, di Iya, kepala. Iya, iya. Di kepala lagi. Dum. Pendalamannya udah pasti ngobrol langsung ya sama Kak Uci-nya gitu kan karena emang gue ini buta banget nggak tahu Kak Uci itu siapa dan dia orangnya kayak gimana dan ya waktu itu sih emang kayaknya dari awal reading sampai big reading itu belum sempat ketemu sama Kak Uci sama sekali jadi bener-bener kayak nerka-nerkanya Kak Uci ini kayak gimana sih orangnya gitu karena memang kayaknya waktunya susah gitu kan untuk ketemu sama Kak Uci-nya akhirnya gue beraniin diri buat DM Kak Uci yang langsung gitu. Terserah deh mau dibilang lancang atau apa, yang penting gue butuh nih ketemu gitu. Dan ternyata Kak Uci-nya tuh humble langsung dibalas kata dia, "Saira, aku juga mau ketemu kamu" gitu. Ternyata kita sama-sama mau ketemu gitu. Udah akhirnya ketemu ngobrol dan itu banyak banget sih ngebantu cerita dari Kak Uci terus gimana dia apa ya kayak dia tuh support banget gitu buat gue memerankan karakter dia gitu jadi sebenarnya sih pendalamannya dari situ sih dari ngobrol sama Kak Uci ini gitu jadi kebuka Kak Uci ini orangnya begini karakternya yang dibawa ini harus kayak gini gitu. Oke, terima kasih sudah menjawab dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu sebentar dulu dong. Katanya kamu sampai nurunin berat badan. Oh iya. Iya. Baru tahu juga gua teman Susi JB. Baru tahu. Bagaimana nurunin berat badan? Jadi banyak yang dirubah ya. Jadi pas gue sebelum syuting ini kan menjadi Uci rambut gue masih panjang. Jadi saat menjadi Uci rambut terus dipotong. Terus juga kan Kak Uci kulitnya agak lebih gelap. Jadi harus pakai tanning gitu. Dan ternyata ini kan ngomongin Kak Uci zaman dulu waktu masih ya, waktu masih muda ya gitu maksudnya kan. Lebih mudanya lah daripada sekarang gitu. Dan itu ternyata badannya tuh lebih kecil. Lebih kecil dari badan gue yang syuting gitu. Jadi sama Mas Lukman ya diminta harus turunin berat badan. Cuma nggak dikasih tahu harus berapa kilo gitu. Ya udah, jadi kayak makan tuh dijaga, Indomie dikurangin, ya kan? Sebut brand. Gak apa-apa di sini. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya? bebas. Nggak apa-apa. Oh luar biasa, iya. Santai banget di sini. Indomie tapi bumbunya mie sedap gitu. Wah, Agak aneh kan. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Namanya juga Saira, boleh-boleh aja kalau Saira. kalau Saira sih, Kalau ya. Saira All goes, boleh-boleh all aja. goes. Kan nanti kan ada editan kan? Ada Kan udah editan. mulai ada editan kan di sini. Mulai Ya. pusing nih ini. Sekarang mulai pusing nih karena dia juga nih yang ngedit nih. Oh gitu. Dia jadi kamerawan, ngedit juga. Wow. Memang. Iya, CGV itu memang Yap, Mempekerjakan. bekerja di perusahaan Korea ya begitu lah. Perusahaan Korea. Bisa. iya. Leo, apa pengorbanan lo buat film ini? Selain kakak Saira menurunkan berat badan dan meninggalkan hal terbaik di muka bumi ini adalah makan Indomie, bro. Bener dah, sumpah. Bumbunya apa tadi? Bumbunya gua super mie. Gua lebih crossover yang lebih enggak enak. Leo. Nurunin berat badan juga, terus abis itu setiap hari tuh yang lainnya masih belum pada ngumpul di kantor, gue udah ada kelas untuk pertama nge-gym, kedua reading, abis itu dan selama proses dari rumah ke gym kan itu
Gymnya tuh di Barito, gue tinggal di Jagakarsa. Gue minjem sepedanya Bro Daniel. Iya. Gue mau sepedahan dong, boleh nggak? Boleh. Yaudah nih pakai punya gue. Jadi gue setiap hari sepedahan. Biar cepet kurus juga ya. Biar cepet kurus. Strategi. Jadi selain lo minjem sepeda juga lo tetap Nyusahin. apa? Tapi lo ini kan tapi iya itu bentar, helm sepeda gue itu masih di tempat lu nggak? Tadi pagi saya gue nyariin kayaknya. Ada. Bener ya? Ada. Mbak gue sampai gue marah-marahin, ini mana helm sepeda gue? Katanya di tempat lu. Ada. Mbak, maaf ya Mbak. bukan Pak Daniel marah-marahin. Yang abu-abu itu kan? Abu-abu Ya. terus ada gini. Iya gitu. Iya dari pagi gue nyariin soalnya. Oke, yaudah nanti tinggal di. Sebentar, ini sepedanya udah balik helmnya belum? Sepedanya udah balik helmnya belum? Udah balik helmnya belum. Oke. Kita kan Balik setelah kita satu akan ini. nantikan di story-nya Pak Daniel apakah helmnya udah balik. Aduh, benar. Yuk lu latihan vokal dulu gitu gak sih sebelum Latihan vokal sama almarhum Mas Yayu. Sebenarnya kan gue cuma perlu ninggiin oktav atau ninggiin suara hanya untuk berdialog. Dan ada few pointers juga dari si Kristo Emmanuel. Chris, thank you for the pointers. Terus udah sih itu. cukup challenging buat lo ya. Banget. Karena lo kayaknya dari tampang nggak nyanyi banget gitu loh. Maksudnya bukan kayak gue juga kan nggak Bukan nyanyi. penyanyi maksudnya gitu. Enggak kan ada yang di mobil suka nyanyi, di tongkrongan suka nyanyi gitu loh kayaknya. Tapi kan dia penyanyi emang. Dia penyanyi. Nyanyi di mana? Di soundtracknya sama Melly Guslow. Enggak, ini serius. Ini sempat featuring Melly Guslow, katanya research dulu. Hati dan jiwaku selalu merasa di sisimu. Justru itu, biar tahu kalau kita sebenarnya nggak riset-riset. Lihat bunganya tiduran lagi. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang tadi dipotong sama kamerawan. Kamerawan yang dari kita import langsung dari CGV Malang. Pertanyaannya adalah kita akan menjadi orang Indonesia seutuhnya. Yaitu ngomongin orang yang tidak ada di tongkrongan. Bagaimana rasanya Bagaimana rasanya bekerja dengan Pak Lukman? Menyenangkan, terus udah gitu was-was. Ya. Karena ada ciri-ciri kalau misalnya Mas Lukman tuh suka sama take-nya dan nggak suka sama take-nya. Cara Mas Lukman nge-cut, kalau Mas Lukman suka sama take-nya, cut. Kalau suka tuh lembut ya, Kak. Gitu. Kalau nggak suka, cut berkali-kali dan berulang-ulang. Lu kalau udah cut. Apa nih yang salah nih? Apa nih? Udah was-was gitu. Kalau dari Leo gitu, dari Saira? Yeah. Menyenangkan sih, dan ini kan baru pertama kali ya didirect sama Mas Lukman. Mungkin karena Mas Lukman juga aktor kali ya, jadi cara ngedirect dia tuh pendekatannya sama pemain tuh bener-bener tahu gitu, selanya gimana. Dan menurut gue sih Mas Lukman nih ngemong sih. Jadi pemain tuh kayak nyaman gitu. Dan terbuka juga Mas Lukman, jadi kayak kita mau kalau bingung tuh dia kayak kasih solusi langsung, udah gampang kok, ini tinggal lu giniin aja. Jadi dengan praktek gitu, dan itu sangat ngebantu banget. Biasanya kadang-kadang sutradara kan kita suka bingung ya, ini maunya gimana sih gitu. Nah kalau Mas Lukman tuh enggak, jadi kayak satu paham lah jadinya gitu. Karena beliau juga aktor juga gitu, jadi tahu gitu kalau gue di posisi dia, gue bakal gini nih. Gitu. Tapi boleh Saira disebut sutradara yang nggak tahu maunya kayak apa? Inisialnya aja. Inisial aja. Inisial disebut semua ntar ya. Nggak apa-apa. Pak Daniel, bagaimana bekerja dengan Pak Lukman? Gue akhirnya hari ini gue ini seorang komunikator. Jadi gue sebenarnya banyak banget di skrip itu yang gue masukin pesan-pesan yang pengen gue komunikasikan. Kerjasama sama scriptwriter-nya Raditya. Nah jadi pas lagi di syuting itu gue ngerasa wait, ini kenapa yang pengen gue komunikasikan tidak terkomunikasikan gitu. Lukman selalu bilang enggak, ini bisa dengan acting. Ini terlalu, lu kalau enggak ini terlalu preachy, terlalu menggurui gitu. Oke. Dan akhirnya di sini gue, dan itu
ketika ngomong ya udah pakai ngegas ya. Dia ngegas, gue juga ngegas gitu. Gue bilang enggak, ini harus ada. Ini line ini kita masukin emang karena kita pengen penonton taunya bla 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 bla. Iya, tapi ini terlalu menggurui, ini terlalu menjelaskan bla 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 bla. Itu benar-benar gontok-gontokan banget, tinggi-tinggian. Tapi gue bersyukur banget dengan kolaborasi atau dinamika kita yang seperti itu kita kayak ngegas dan ngerem. Jadi gue lebih fokus sama mengkomunikasikannya dan Lukman itu mengisi dengan emosinya. Jadi it's a great balance ketika seseorang itu tiba-tiba dia bisa kena di hati aja gitu. Dan Lukman itu sangat kuat banget di bagian itunya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya terlalu cuma dikasih lihat melalui acting aja, itu gue ngerasa kita belum ada di tahap situ. Jadi emang kadang-kadang perlu dijelaskan. Untungnya bukan dengan voice over gitu misalnya ya, kayak apa maksudnya? Dia mulai ngomong sendiri. Suara-suara batin ya. Suara batin yang tiba-tiba. Untung kita nggak harus ngejelasinnya segitunya gitu. Karena ya untungnya. Jadi untungnya juga teman seru CGV, pertikaian Pak Lukman dan Pak Daniel tidak sampai ribut di Holy Wing ya. Edit nggak nih? Edit nggak? Bebas. Paling pendek videonya dibanyakin diedit. Enggak. Tadi kita udah ngobrolin lokasi, bagaimana bekerja dengan Pak Lukman. Sekarang saya mau nanya, pertanyaan selanjutnya adalah, sebutkan masing-masing best day on set. Pak Daniel dulu deh. Itu sih, yang pas gue ada di situ dan Leo lagi nyanyi Karena Cinta, dan itu atmosfer berubah banget sih buat gue, dan gue dipok-pokin sama Sahira gitu. Gue kayak wah gila, ini gue sampai nangis banget ngelihatnya. Dan that was the best day on set. Panas banget. Sangat Gue lagi ngajak investor untuk ngelihat juga secara langsung di lokasi set syuting. Tapi momen itu benar-benar wah, nggak ada duanya sih buat gue. Sampai sekarang nih gue masih ingat banget karena gue ngerasa kayak ada apa ya, ada sesuatu yang supernatural terjadi di situ gitu, dan kita semua cuma bisa merasakan. Makeup artisnya juga mendadak nangis, wardrobe juga nangis, asisten gue nangis, jadi so many people, Leo-nya juga ikutan nangis, anak-anak Baku Cakar lagi main, gak tahu kenapa tiba-tiba mereka juga ikutan nangis juga gitu, kayak nginget Bung Glenn. Jadi it's that moment. Tapi abis itu kita ambil take 2, udah gak ada, atmosfernya udah berubah. Lagunya sama, actingnya sama, semuanya sama. Karena tapi udah gak ada, atmosfernya udah berubah. Di pertama itu ya. Di pertama itu benar-benar kayak ada kita merasakan kuasa Tuhan ya. Wes, betul banget Pak. Terima kasih, Sahira. Kayaknya hampir semua yang berhubungan sama konser deh. Tiap scene-scene karena konser ya. hype-nya itu beda gitu. Bener-bener kayak nonton konser jadinya. Dan Mama Ute juga nyanyi iya, kan? Mama Ute nyanyi. Nggak tahu ya, ini tuh syuting rasa konser sih. Wow. Jadi bener-bener Pancingan lagi. Bagus, clickbait yang menarik. Kita akan pertama tadi dari Pak Daniel, kita akan karaoke di dalam. Nih rasa konser. Oke. Leo nih, aduh pressure di Leo lagi. Tinggal Leo yang belum ngasih pancingan. Sama, harinya sama, hari itu juga karena kayaknya banyak bisa dibilang miracle yang happen di hari itu. Karena kan satu, kita waktu itu berurusan dengan 350 extras yang kebetulan semuanya itu Ambon, orang-orang Ambon gitu. Terus udah gitu ada satu lagu yang kita nggak bisa, belum dapat rights-nya, tiba-tiba ada orang yang datang Gandong namanya. Ya lagu Gandong rights-nya ada di antara 350 orang itu, tiba-tiba nongol hari itu juga selesai. Terus habis itu nyanyi lagu Terima Kasih Cinta. Nah, yang lucunya tuh di lagu Terima Kasih Cinta, orang kan taunya itu hanya sebatas lagu cinta biasa gitu ya. Cuman gue menemukan tafsiran baru dari lagu itu gitu. Karena kau yang memilihku gitu.
Kaunya tuh ya. Haleluya. Mukjizat itu nyata, bro. Pertanyaan Bambang saya hari ini. Pamungkas. Iya, Bambang Pamungkas. Gua nggak tadi. Ya, Ini yang paling tunggu-tunggu dari tadi. Connect sih. Itu yang ditunggu dari tadi. Kalau mau aja, kalau mau. Boleh dikasih tahu satu fakta yang belum teman-teman sebutkan di media atau postingan lain gitu. Kalau boleh. Tentang film ini dong, Martino Leo. Masa tentang Saya takut ular, gak ada yang peduli. Iya. Seneng banget nih. Tawaran masuk tuh. Pertanyaannya tadi nggak jelas gitu loh tentang apa nggak? Boleh. Ini kalau nggak jelas antenanya kita geser supaya jelas. Tentang film ini, Friendly the Movie. Silakan, kalau boleh. Kalau enggak, silakan ditolak langsung saya closing. Gampang di sini mah beneran, sumpah. Nggak usah kita ribut-ribut. Ini kok Dana kayak lebih tahu ya, ada fakta yang. Oke. Jadi ada sebenarnya part yang kita buat secara fiktif di skrip. Kita buat secara fiktif karena ini kejadiannya flashback. Kita nggak tahu apakah flashback ini beneran terjadi atau enggak, tapi kita bilang kayak ya udahlah untuk menguatkan cerita flashback ini harus ada, tapi kita juga nggak tahu, kita nggak tahu tanya sama siapa, tapi flashback ini harus ada. Dan akhirnya ketika kita bacain skripnya ke keluarga, itu ada salah satu anggota keluarga yang nangis. Dan dia bilang, kok bisa tahu kejadian itu? Padahal kita nggak pernah kasih tahu itu ke siapa-siapa. Wow, kebetulan kosmik ya? Gue bilang kayak, kita sebenarnya rencananya ini sebenarnya fiktif gitu. Tapi emang... Akhirnya lu ngaku di situ? Iya, tapi emang itu yang beneran terjadi sama saya. Dia bilang kayak gitu. Cuman bedanya ya mungkin bukan piano, tapi gitar gitu misalnya. Itu ada mistis itu aja. Oke, tapi itu emang benar-benar terjadi sama saya. Jadi gue benar-benar ngerasa kayak ya di sini ya, ketika ini udah tadi gue bilang proyeknya Tuhan gitu ya. Kayak kita itu kayak dikasih info-info gitu yang mungkin kita sendiri juga sebenarnya nggak tahu, tapi ya ketika kita ngerasain ini, yaudah kita masukin aja deh. Ternyata info itu betul dan align gitu, kayak nggak tahu ya, itu gue nggak bisa ngomongin juga. So that's itu yang terjadi di project ini dan itu masih banyak lagi. Ya udah satu lagi deh, ini mungkin info yang nggak pernah diekspos juga. Jadi sebenarnya karena ini cerita tentang keluarga, ada salah satu anggota keluarga yang nggak suka. Dia nggak suka banget dengan jalan ceritanya ini. Salah satu anggota keluarga ini akhirnya, gue bilang, kita bakal ngebacain draft 9. Kita mau, kalau bisa, seluruh keluarga ngumpul. Gitu. Salah satu adiknya dari Bung Glenn. Jadi dia bilang kayak, gue nggak mau datang ke situ karena gue nggak setuju sama skripnya. Mendingan film ini nggak usah tayang, nggak usah ada, nggak usah diproduksi karena ini malah membuka aib-aib keluarga kita. Dia bilang kayak gitu. Jadi dia nggak mau sama sekali. Ya udah, tapi tetap ya, gue udah set waktunya kapan untuk bacain skrip buat mereka. Dan akhirnya di hari H adik tersebut datang dan kita bacain skripnya di skrip yang draft 9 dan dia nangis. Dan dia langsung bilang, wow, gue berharap banget apa yang terjadi sama keluarga kita itu bisa memberkati keluarga-keluarga lain gitu ya yang nonton film ini. Nah, tapi kenapa dia bisa ada di situ dan akhirnya dia datang? Karena setelah dia tutup telepon, dia bilang gue nggak akan mau datang. Malamnya Glenn datang ke mimpinya dia 3 kali. Dan dia bilang, datang ke kantor. Datang ke kantor, udahlah. Datang ke kantor. Di mimpi itu. Again, ini bukan sesuatu yang gue buat-buat, bukan sesuatu yang bisa gue orkestrasikan atau tiba-tiba gue bilang, please banget dong datang ke kantor. Tapi ini benar-benar udah projectnya Tuhan. Karena gue udah nggak punya turut
serta atau andil dalam kemauan dia gitu. Jadi pas dia datang, kita baca draft 9, dia approve, dan di situ kita mendapatkan restu dari seluruh keluarga untuk membuat film ini. Kayak gitu. Terima kasih keluarga Latoy Hamalo. Ya. Terima kasih, ini kita abis ini mau games loh. Oh gitu, terlalu dalam ya tadi ya. Jadi kayak untuk lo ngerubah moodnya untuk jadi games lagi. Iya, agak susah makanya, gitu ya. aduh, Maaf ya. sulit banget nih makanya. Maaf ya. Ya udahlah, pokoknya terima kasih sudah ngobrol. Ya. Sebentar lagi kita ada games. Terima kasih udah nonton, subscribe kalau mau subscribe itu urusan lo. Gua nggak mau ngatur-ngatur lo mau subscribe kayak enggak, terserah. Like kalau lo suka sama konten ini, komen kalau udah nonton. Seminggu sebelum tayang ya. Ya udah, komen aja yang penting. Tontonan ini wajib ditonton sama semua orang, terutama lo yang kisahnya berakhir di Januari. Wow. Maju terus film Indonesia. Maju terus bioskop Indonesia. Maju terus CGV. Wis, pelan tapi saya udah fade out tuh di editan tuh udah fade out. Ya, nggak kedengeran. Kedengeran. Maju terus CGV. Pelan. Enggak, tadi gue bilang, ini masih direkam gak sih? Masih lah. Hey teman seru CGV. What's up? Jangan lupa untuk nonton Glenn Fredly The Movie tanggal 25 April 2024. 2024. Iya, kita kurang sinkron. Iya. Tapi Nggak pokoknya kita bakal karaoke bareng, Yep. kita bakal bernostalgia bareng, dan Yep. mungkin kita bakal nangis bareng. Nangis Yep. bareng. Pokoknya mengingat Bung Glenn dan juga cerita dia sama keluarganya. So, ya, kita ketemu di bioskop ya. Dah.